Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa Bapak Ibu semua ketika jatuh 1 Syawal. Bapak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukan kembali hamba pada Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita sudah berada di ambang atau di awal Ramadan. Insyaallah besok kita akan melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika menyikapi masuknya bulan suci Ramadan, persiapan beliau adalah berdoa kepada Allah, sama dengan doa Bapak Ibu semua. Dan ketika memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa Bapak Ibu semua senantiasa kita masih berdoa kepada Allah. Jangan Bapak Ibu senang dulu dan bahagia. Banyak saudara-saudara kita, para orang tua kita yang tidak sempat untuk bersama dengan kita untuk bersujud pada malam hari ini, terutama Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Hari Minggu kemarin, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, rekan saya sama-sama satu SMP, Bapak Ibu, beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dikabarkan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih kurang jam 10.45. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 46 tahun. Ini salah satu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu contoh. Dan banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang tidak dipertemukan oleh Allah pada Ramadan tahun ini. Namun kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu, dan kita alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita persiapkan bekal kita. Ramadan adalah merupakan stasiun
kita akan mengambil bekalnya, kita akan mempersiapkan sebaik-baik amal kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan iman, diberikan oleh Allah keberkahan-keberkahan selama bulan suci Ramadan hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Uswah, Nabi Teladan, Nabi yang patut kita contoh, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua dan seluruh Bapak Ibu pengurus Masjid Baitul Mukminin, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu para alim ulama candiak pandai sudah pendang dalam nagari kapai sampai Batanyo kapulang sampai ke Barito, dan juga imam kita yang akan memimpin sholat kita pelaksanaan ibadah tarawih, dan juga Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Bapak Ibu, aku mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu sebelum melanjutkan penyampaian kajian Ramadan pada malam hari ini. Bak kecik ketua tadi kalau tuan dek kan naik kesinggung dek kan turun. Ambo rasul ambo lata masuk lebih kurang yang membolehkan Bapak Ibu lebih kurang 6 tahun Ambo rasulnya di Siko. Menurut pandangan Ambo Bapak Ibu, dalam masuk 6 tahun lebih kurang katakanlah Bapak Ibu untuk di Masjid Baitul Mukminin. Patang pembaruan khatib khutbah khatib Jumat. Alhamdulillah hari ini masih tidak ada perubahan bagi diri saya. Rekan-rekan saya ada yang sudah peremajaan. Alhamdulillah malam ini juga dipertemukan dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak pengurus dan juga jemaah kami semua yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami. Lede jemaah nobo, Pak. Baik, alhamdulillah. Abu begitu Bapak Ibu, kalau anu rasanya begitu juga dari pandangan saya juga telah berikan maaf kepada Bapak Ibu semua. Sebab sebagaimana Bapak Ibu ibadah puasa kita, kalaulah kita tidak saling memaafkan, tidaklah akan mendapatkan kesempurnaan ibadah puasa kita. Makanya ketika Nabi hendak melaksanakan khutbah itu, ya kan, makanya malaikat berdoa, Nabi mengaminkan. Pertama, ya Allah, jangan terima amal kebaikan seseorang atau amal kebaikan seorang anak tidak minta maaf sama orang tuanya. Amin, kata Nabi. Ya Allah, jangan terima amal kebaikan seorang istri tidak minta maaf kepada suaminya dan sebaliknya. Ya Allah, jangan terima amal kebaikan seseorang itu yang tidak minta maaf kepada tetangganya. Amin. Maka untuk itu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, agar ibadah puasa kita betul-betul senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk kita melaksanakannya. Insyaallah Bapak Ibu, marilah saling memaafkan satu sama lain. Setuju kita Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pada malam hari ini disampaikan dengan judul yang diberikan oleh pengurus adalah Marhaban Ya Ramadan. Kita mengutip dari ungkapan Bapak Kurusyihab. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pemaknaan Marhaban Ya Ramadan perlu sikapi ini Bapak Ibu, bahwa dalam kata marhaban itu secara kata pengertian luasnya, bahwa Bapak Ibu kita harus senantiasa melapangkan, dilapang segalanya Bapak Ibu, jiwa kita, hati kita lapang, dan juga untuk pelaksanaan amaliyah ibadah kita juga lapang.
Makanya ibadah tarawih itu disebut dengan santai, Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu banyak luang waktu kita untuk melaksanakan ibadah. Nah, sehingga Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan itu memang betul-betul kita melaksanakannya amaliah kita dengan sungguh-sungguh, dengan berlelah-lelah, bercapek-capek. Sebab Ramadan itu adalah yang disebut dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keagungan. Artinya Bapak Ibu, Ramadan ini tidak semua orang yang mampu diberikan kesempatan. Sekarang kita sudah berada di bulan itu, tetapi toh manusia banyak yang tidak memahami nilai-nilai dari Ramadan tersebut. Tentu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua kata Bapak Quraisy Shihab adalah kalimat dari marhaban ya Ramadan. Marhab, kalimat yang kata dari Ramadan itu, marhab itu ibaratnya seperti stasiun, tempat di mana tempat itu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kita senantiasa untuk mengumpulkan ibadah, mengumpulkan seluruh bekal kita selama bulan suci Ramadan. Makanya ketua menyampaikan dan juga pembawa acara juga menyampaikan, berlomba-lombalah Bapak Ibu dalam melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Sediakanlah amal terbaik Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, itu pemaknaan dari kalimat selamat datang ya Ramadan. Nah, tentu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana firman Allah yang kita bacakan di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Kalaulah kita memahami tentang pemaknaan ibadah puasa ini Bapak Ibu, tidak akan mau kita akan menyia-nyiakan nilai-nilai ibadah yang ada di dalam ibadah puasa itu. Pemahaman yang pertama adalah pemaknaan antara siam dengan masalah saum. Itu berbeda Bapak Ibu, antara siam dengan saum. Kita yang kita pahami kan puasa atau saum itu yang kita pahami menahan haus dan lapar. Pemaknaan tentang siam itu adalah menahan atau dalam artian diam. Diam ini adalah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, memang betul-betul kita mempuasakan antara lahir, antara batin, ya, yang tampak dengan yang tidak yang tampak, lahir dan batin kita puasakan. Kalau tidak kita memahami tentang perkara ibadah puasa itu, antara siam dengan saum yang kita sampaikan di Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, maka tidak akan pernah ada perubahan. Nah, itu yang diungkapkan oleh Bapak Quraisy Shihab. Pertama adalah bagaimana ibadah puasa yang kita pahami itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Antara kalimat marhaban dengan Ramadan itu, maka Bapak Ibu kita kumpulkan ibadah-ibadah, ya, atau pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan itu, lalu kita laksanakan, kita implementasikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadikan perubahan-perubahan itulah yang membentuk menjadi nilai-nilai ketakwaan di ujung ayat yang kita bacakan tadi, la'alakum tattaqun. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita memahami tentang di dalam hadis Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mempuasakan dirinya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Barang siapa yang mempuasakan dirinya dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mengharapkan ridha Allah,
maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Perlu kita tekankan di sini Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pahami betul tentang pemaknaan ibadah puasa. Kalau tidak, dari tahun ke tahun Allah boleh tuju dapat ibadah puasa. Nah, sama yang disampaikan tadi, penyesalan kata Pak Ketua, penyesalan manusia itu, ayat-ayat tentang penyesalan kita buka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Di ayat sajadah juga tentang penyesalan. Dalam surah Ibrahim ayat 44 juga tentang penyesalan. Dan ayat yang dibacakan oleh Bapak Ketua kita juga ayat tentang penyesalan. Minta diundur, minta ditunda kematiannya, agar bisa untuk memberikan sedikit sedekah atau harta yang dikumpulkan selama hidupnya itu ingin diberikan kepada orang lain. Dan ayat lain juga mengatakan tentang perbandingan-perbandingan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'arij, perbandingan antara di dunia dengan akhirat, Bapak Ibu. Manusia banyak, Bapak Ibu, memahami bahwa kehidupan yang kekal abadi itu yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah akhirat. Tetapi manusia banyak menyibukkan diri di dunia. Lihat dalam surah Al-Anbiya pada ayat 1 ini, ya, dijelaskan bahwa Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia lupa dia dengan akhirat. Untuk itu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita betul-betul memahami dan menyikapi tentang ibadah Ramadan. Kok iyo Bapak Ibu awak diusoboan dengan Ramadan tahun ini, ya, sampai akhir, maksudnya kesempurnaan Ramadan tahun ini, ya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anggaplah jadikan Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan terakhir, sehingga kita memang betul-betul menyiapkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan itu juga dikatakan di dalam surat Al-Qadar, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Dalam surat Al-Qadar itu adalah Bapak Ibu ada satu yang dikatakan bulan pada satu malam itu adalah malam lebih baik dari 1000 bulan. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat janji-janji Allah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah 185 juga, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, apa yang kita persiapkan Bapak Ibu? Nah, sedikit kita ambil Bapak Ibu, ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan sudah jelas Bapak Ibu. Amalan-amalan di luar Ramadan, sholat 5 waktu secara berjamaah sudah jelas, dan tambah dengan ibadah-ibadah lain sudah jelas. Tetapi Bapak Ibu yang kita tingkatkan adalah, ini pesan-pesan untuk kita semua agar kita tidak mengabaikan Ramadan ini Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Yang pertama adalah kita ambil Bapak Ibu mulai ketika kita bangun di penghujung malam. Ada yang kalimat-kalimat dahsyat yang dijanjikan oleh Allah. Pertama kita mulai dari qiyamul lail, ya. Mari kita sibukkan diri kita untuk beribadah. Pelaksanaan ibadah qiyamul lail kita. Beda Bapak Ibu. Salat tarawih, salat qiyamul lail beda itu Bapak Ibu. Salat tahajud, ya. Beda. Jangan kita samakan Bapak Ibu. Makanya ketika di bulan Ramadan itu perbanyak ibadah. Sedekah perbanyak Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu biarkan pahalanya kalau di hari-hari biasa 1 kebaikan 10 kebaikan dijadikan oleh Allah. Kalau di bulan Ramadan itu Bapak Ibu, yang 700 yang dijanjikan oleh Allah itu lebih diberikan oleh Allah lagi berkali lipat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalikan 10 kali lipat lagi. Begitu pahala yang dijanjikan, berbeda Bapak Ibu. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Persoalan pahala itu Allah yang menyempurnakan. Tidak semua kita yang memahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita yang tahu antara untung dan rugi. Kalau orang berdagang Bapak Ibu yang tahu adalah persoalan untung dan rugi. Kalau manusia, kalau perdagangan Allah, dia dalam surah Fatir itu, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jelas perdagangan tidak pernah merugikan Allah. Orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran, lalu ia amalkan, ia pahami maknanya, lalu ia amalkan,
Yang kedua adalah mendirikan sholat, ia pahami betul tentang ibadah sholatnya, ngaruhlah dalam dirinya. Yang ketiga, sedekah yang ia infakkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Namun Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, manusia banyak melengahkan nilai-nilai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga ketat betul tentang amaliyah kita selama bulan suci Ramadan. Itu baru Bapak Ibu di penghujung malam. Ada kalimat lagi yang dijanjikan oleh Allah ketika di dalam surah Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun. 15 menit menjelang azan subuh dikumandangkan, Bapak Ibu. Apa janji Allah di sana? Kita disuruh beristighfar. Makanya bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan dikatakan. Banyak ampunan-ampunan Allah. Jangan Bapak Ibu biarkan yang lebih yang kami sampaikan Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia untuk kita pahami semua. Ketika orang tidak berbuka Bapak Ibu, cari Bapak Ibu di jalan banyak orang yang senantiasa membeli pemukul Bapak Ibu. Jangan lengah kita Bapak Ibu. Orang beli pemukul Bapak Ibu, padahal ketika waktu 15 menit atau setengah jam menjelang berbuka itu adalah ada di situ janji-janji Allah, doa-doa mustajab kita. Tapi orang bertebaran. Jangan terkecoh kita Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Belilah perbukaan silakan. Jangan sampai di detik-detik waktu perbukaan itu Bapak Ibu. Ini perlu kita ingatkan Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Wabil asharihum yastaghfirun, minta ampun kepada Allah. Itu dijanjikan oleh Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Zulumati ladur. Kita akan diberikan cahaya oleh Allah. Menatap wajah Allah itu nanti di akhirat. Akan menatap wajah Allah dengan cahaya, dengan wajah yang berbinar-binar, dengan wajah yang berseri-seri. Maka untuk itu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama itu yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, keteladanan dari baginda Rasulullah SAW, memang betul-betul menanamkan tentang bagaimana ketabitan itu Bapak Ibu. Makanya di awal ini Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jaga ketatlah tentang ketauhidan kita kepada Allah. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan. Sama saja Ramadan kita dengan tahun kemarin Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Maka untuk itu kita berpesan Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kalau Bapak Ibu sudah sholat 5 waktu secara berjamaah, itu sudah kewajiban Bapak Ibu semua. Tapi beliaunya atau Bapak Ibu tingkatkanlah nilai spiritualnya yang ada di sana. Yang kedua, tambah dengan rawatib, jaga rawatib Bapak Ibu, jangan biarkan. Bapak Ibu tambah dengan setelah rawatib, tambah dengan solat-solat sunat yang terbaik Bapak Ibu, keluarkan semua Ramadan ini. Solat sunat Bapak Ibu selama Ramadan ini keluarkan. Jangan biarkan lewat begitu saja Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua adalah penekanan tentang amaliyah tentang Al-Quran Bapak Ibu. Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu semua untuk berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Tetapi jangan lupa kita memahami maknanya, mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Maka lebih besar yang dijanjikan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, tidaklah kita mendapatkan bahwa Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah, bahwa di dalam Al-Quran itu semuanya itu Bapak Ibu, Al-Quran yang kita baca itu adalah mengandung makna zikir. Mengandung makna zikir semuanya Bapak Ibu. Al-Quran yang dilantunkan. Nah maka untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita jaga. Kita pelihara Bapak Ibu. Al-Quran itu jangan kita lewatkan Bapak Ibu, ya. Dalam segi membacanya, dalam segi pemahamannya, atau mentadaburi isi kandungan Al-Quran itu. Mudah-mudahan coba lihat Bapak Ibu, di akhir Ramadan kalau memang betul-betul kita perbaiki Bapak Ibu, coba lihat di akhir Ramadan itu apa yang kita dapatkan. Yang ketiga Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir adalah sedekah Bapak Ibu. Walaupun 1.000 rupiah tapi rutin sampai akhir Ramadan. Coba lihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diberikan kelebihan rezeki, ngapain 1.000 rupiah? Lebihkan. Jangan Bapak Ibu biarkan lewat begitu saja. Belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Padahal Ramadan itu, ya, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dijanjikan oleh Allah pahala yang begitu besar. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, di dalam
Hadis juga dikatakan, barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka dia diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Memang hadis itu hasan, Bapak Ibu. Baik. Tentu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kita menyikapinya dan memahaminya adalah Bapak Ibu tidak seperti yang kita bayangkan. Oh iya, tetapi Bapak Ibu, perubahan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Marilah Bapak Ibu saling membahu, saling mengingatkan kita satu sama lain, saling meningkatkan, ya, apalagi di 10 terakhir pelaksanaan iktikaf, ya, kadang banyak kita lalaikan, kita biarkan. Banyak sekarang masjid-masjid dan musola-musola dan juga memfasilitasi tentang masalah iktikaf. Mari kita sikapi dengan baik. Mudah-mudahan betul-betul la'allakum tattaqun itu kita dapatkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Hanya kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga keikhlasan ibadah yang kita lakukan, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.